Di tepi barat Laut Galilea, berdiri sisa-sisa sebuah kota kuno bernama Magdala. Disinilah sejarah, iman, dan arkeologi bertemu. Magdala bukan sekadar kota tua, ia adalah kampung halaman Maria Magdalena, salah satu sosok perempuan paling penting dalam kisah Yesus Kristus. Nama Magdalena bukan nama keluarga. Itu adalah penanda asal, Maria dari Magdala. Pada abad pertama Masehi, Magdala adalah kota pelabuhan yang hidup dan makmur. Kota ini dikenal sebagai pusat perikanan dan perdagangan dengan pelabuhan yang menghubungkan Galilea ke wilayah lain. Penduduk Magdala adalah orang Yahudi yang taat. Mereka hidup di bawah kekuasaan Romawi, namun memegang teguh hukum Taurat, tradisi ibadah, dan kehidupan sinagoga. Di lingkungan inilah, Maria Magdalena bertumbuh. Kitab Injil mencatat bahwa Yesus menyembuhkan Maria Magdalena dari 7 roh jahat. Setelah peristiwa itu, Maria tidak kembali ke kehidupan lamanya. Ia mengikuti Yesus, melayaninya, dan setia hingga akhir. Ia berdiri di kaki salib ketika murid-murid lain melarikan diri. Dan pada hari ketiga, dialah yang pertama menyaksikan kubur kosong dan kebangkitan Kristus. Dalam sejarah kekristenan awal, Maria Magdalena dikenang sebagai saksi kebangkitan pertama. Tahun-tahun 2009, sebuah penemuan besar mengubah pemahaman dunia tentang Magdala. Saat penggalian arkeologi dilakukan, para arkeolog menemukan sebuah sinagoga abad pertama, salah satu dari sangat sedikit sinagoga yang berasal dari masa Yesus hidup. Ini bukan sinagoga abad kemudian. Bangunan ini aktif pada zaman pelayanan Yesus di Galilea. Temuan ini sangat penting karena Injil mencatat bahwa Yesus sering mengajar di sinagoga-sinagoga. Di tengah sinagoga itu ditemukan sebuah batu berukir yang kini dikenal sebagai Magdala Stone. Pada batu ini terukir menorah 7 cabang, simbol Bait Suci Yerusalem. Ini adalah salah satu penggambaran menorah tertua yang pernah ditemukan di luar Yerusalem. Ukiran ini menunjukkan betapa kuatnya iman dan pengharapan rohani komunitas Yahudi Magdala terhadap Allah dan Bait Suci. Walau Alkitab tidak mencatat secara eksplisit bahwa Yesus mengajar di sinagoga ini, kehadiran bangunan tersebut menjadi saksi bisu zaman Yesus. Magdala memberi konteks nyata tentang dunia tempat Yesus berjalan, mengajar, dan memanggil murid-muridnya. Bagi kekristenan, tempat ini mengingatkan bahwa Allah bekerja melalui manusia biasa, termasuk seorang perempuan dari kota pelabuhan kecil Maria Magdalena. Magdala bukan hanya situs arkeologi. Ia adalah persimpangan antara sejarah dan iman. Di tempat inilah, seorang perempuan yang pernah terluka dipulihkan oleh Kristus dan diutus menjadi saksi kebangkitan. Sejarah berbicara melalui batu, iman hidup melalui kesaksian. Dan Magdala mengingatkan kita, perjumpaan dengan Yesus